Diceritakan pada episode sebelumnya, setelah Tang San dan rekan-rekannya memasuki kota laut luas, mereka menginap beberapa hari di sana. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, mereka pun menggunakan kesempatan itu untuk mengikuti pertarungan dengan para Master Laut. Dan Tang San mengutus Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang untuk menjajal dan melihat kekuatan para Master Laut itu. Yang pada akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang. Kemudian setelah itu, Tang San dan Shrek Seven Devils mengikuti acara pelelangan alat roh laut dan membeli alat roh laut bernama Perahu Naga Abyssal, seharga 10.000 koin roh emas. Alat itu bisa berfungsi sebagai perahu dan kapal selam, yang dapat digunakan saat-saat darurat ketika berhadapan dengan makhluk roh laut. Setelah semua perlengkapan dirasa cukup, keesokan paginya mereka pun bergegas menuju dermaga. Dermaga di sini adalah tempat yang sangat besar. Lebih dari 20 dermaga, yang panjangnya beberapa ratus meter mengalir ke laut. Itu merupakan titik awal dan titik terminal perdagangan laut, serta sumber pendapatan yang sangat besar bagi seluruh kota laut luas. Dengan sangat cepat, Tang San menemukan kapal yang dia sewa dengan Oscar tempo hari, yang merupakan kapal laut baru, dengan penampilan yang terlihat cukup bagus. Lambung kapal dicat abu-abu metalik dengan hanya beberapa ornamen merah dan putih di geladak. Konon lukisan lambung seperti itu untuk menghindari serangan makhluk roh. Selamat datang di kapal Sea Devil. Di atas geladak, seorang kapten kapal menyambut Tang San. Tang San memperkenalkannya kepada yang lain. Berkata, ini adalah kapten kapal iblis laut, Tuan Haider. Dengan diperkenalkannya Haider, semua orang mengetahui bahwa ada 8 kru di dalam kapal Sea Devil. Selain dia sebagai kapten, ada seorang perwira kepala dan 6 kru kapal. Kapal iblis laut memiliki total 3 lapisan, 2 di atas dek dan 1 di bawahnya. Sebagai orang yang menghabiskan uang, Tang San dan Shrek Seven Devils secara alami akan tinggal di 2 lapisan di atas dek. Sementara kru tinggal di bawah. Lepaskan jangkar dan kita berangkat. Semua orang ada di sana. Dengan perintah Kapten Haider, kapal iblis laut berangkat. Tang San secara eksklusif memberikan peta laut untuknya, membiarkannya menuju ke arah yang ditentukan. Saat sajian makan siang di atas kapal, sebagian besar terdiri dari makanan laut. Beberapa ikan laut sederhana, direbus dengan air bersih dengan sayuran hijau yang dibeli di Fast City. Tanpa hiasan khusus, masih membuat semua orang makan dengan nikmat. Apalagi karena Kapten Haider secara khusus menambahkan beberapa kepiting besar, yang rasanya enak jarang dinikmati saat berada di pedalaman. Memungkinkan Shrek Seven Devils memuaskan keinginannya. Namun, setelah makan siang, hanya Tang San, Dai Mubai, Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang yang bisa menjaga suasana hati. Setelah makan siang, angin dan ombak mulai bergelombang, dan kapal iblis laut juga berfluktuasi mengikuti ombak. Awalnya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, Ling Rongrong, Zhu Zuqing, Xiao Wu dan Oscar mulai menunjukkan gejala mabuk laut. Keadaan Xiao Wu lebih baik, karena dia langsung dimasukkan ke dalam Wishfu 100 Treasure Purse milik Tang San. Tetapi 3 lainnya, Ling Rongrong, Zhu Zuqing, dan Oscar, mulai muntah hebat membuat para pelaut tertawa terbahak-bahak. Haider memberitahu mereka bahwa mereka akan terbiasa setelah muntah beberapa kali. Tidak terasa waktu mereka di laut berlalu sangat cepat. Keesokan paginya, menu sarapan adalah roti hitam dan sup ikan dengan beberapa salmon asap dan telur. Sarapan normal di laut, itu benar-benar menjadi kelezatan. Kapten Haider datang dengan beberapa anggota kru sambil tertawa bertanya, "Tamu terhormat, apakah Anda menyukai sarapan tadi?" Ma Hongjun menjulurkan jempolnya, berkata, "Rasanya cukup enak." Saat dia mengatakan ini, Ma Hongjun tiba-tiba kehilangan langkahnya, menggelengkan kepalanya, dia bergumam, "Mengapa saya tiba-tiba merasa pusing?" Kapten Haider sambil tersenyum berkata, "Sempurna, sempurna." Wajah Shrek Seven Devils tiba-tiba berubah. Dengan pengecualian Xiao Wu, mulai dari Ma Hongjun, Dai Mubai, Tang San, Oscar, Ling Rongrong dan Zhu Zuqing dan juga Bai Chen Xiang jatuh ke tanah. Hanya menyisakan Xiao Wu bingung berdiri di sana. Ya, Tang San dan rekan-rekannya telah diracun oleh Kapten Haider dan krunya. Ternyata Kapten Haider dan krunya adalah kelompok bajak laut Mutiara Ungu, yang sengaja meracun Tang San dan temannya untuk menggasak harta mereka.
Shrek Seven Devils, yang awalnya runtuh satu persatu kini berdiri kembali. Menepuk debu di tubuh mereka. Haider dan para krunya semua terkejut dan bingung menatap ke arah pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin bajak laut itu bisa meracuni Tang San dan temannya? Sedangkan Tang San adalah seorang ahli racun. Bahkan tanpa Tang San sekalipun, sosis detoksifikasi Little Ao sudah cukup untuk menghilangkan racun itu. Melihat korbannya sehat-sehat saja, Kapten Haider dan krunya langsung melepaskan cincin roh mereka. 5 cincin roh bersinar di tubuhnya. Sementara kru pertama, memiliki 4 cincin roh yang bersinar padanya. Di antara 6 master roh lainnya, 2 memiliki 3 cincin roh, sedangkan 4 sisanya memiliki 2 cincin roh. Ling Rongrong dan Oscar berdiri di sana sambil tertawa. Saat mereka melihat pangkat roh dari anggota kru ini. Yang menyerang hanya 2 orang, Tang San dan Ma Hongjun. Sebuah cahaya biru kristal menghiasi geladak. Saat untayan rumput biru perak sekeras baja ditembakkan, ini hanya kemampuan roh pertama. Selain Kapten Haider, 7 anggota kru lainnya memiliki gerakan yang sepenuhnya tersegel oleh cahaya biru yang bersinar. Sehingga mereka bahkan tidak memiliki cara untuk mengaktifkan kemampuan roh mereka, hanya dengan 2 embusan yang terdengar. Tangan Ma Hongjun secara terpisah mendarat di kepala First Mate dan anggota kru lainnya. Tanpa pertumpahan darah, 5 orang kru langsung tewas dan dibuang di laut. Ini karena Tang San hanya membutuhkan kapten dan 2 kru saja yang masih dibiarkan hidup. Wajah Haider pucat, kakinya gemetar, jatuh ke tanah. Ampun, kasihanilah. Apapun yang ingin Anda ketahui akan saya jawab, selama Anda tidak membunuh saya. Tang San berkata, katakan, bagaimana situasi di kelompok bajak laut Mutiara Ungu? Di mana markasmu? Berapa banyak orang yang Anda miliki, dan siapa pemimpin Anda? Haider menjawab, kelompok bajak laut Mutiara Ungu kami tinggal di Pulau Mutiara Ungu. 2 hari lagi sampai dengan perahu. Di bawah kepemimpinan Master Mutiara Ungu, kami telah mengasimilasi atau menghancurkan semua kelompok bajak laut kecil di daerah ini. Membentuk kelompok yang agak besar. Secara total kami memiliki sekitar 3.000 orang, di mana lebih dari 200 adalah guru roh. Kapal Mighty Devil juga berperingkat tinggi di grup. Kru ini adalah orang-orangku sendiri. Awalnya aku adalah pemimpin kelompok bajak lautku sendiri sebelum kami dibawa masuk. Master Mutiara Ungu adalah peringkat 73 Spirit Sage dan sangat kuat. Dia berusia sekitar 37 tahun. Tetapi hanya terlihat sekitar 20 tahun, dia sangat cantik. Tang San mengerutkan kening, dia seorang wanita. Haider mengangguk, kami hidup dengan menjarah dan memungut pajak di laut. Tang San berkata, bangunlah, kami tidak akan membunuhmu. Kirim kami ke Pulau Dewa Laut, saya tidak tertarik dengan kelompok bajak laut Anda. Lanjutkan membimbing kapal, meskipun saya tidak begitu paham dengan kapal, saya masih tahu arah. Saya percaya bahwa Anda tidak bodoh, jika Anda ingin hidup maka ikuti saja instruksi saya. Saat malam semakin larut, Tang San, yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga, tiba-tiba Tang San terkejut melihat bahwa domain Dewa Kematian yang terukir di Clear Sky Hammer, mulai mengeluarkan cahaya putih cemerlang. Itu adalah semacam peringatan bahaya besar. Tang San bertanya, apakah kapal kita berada di jalur yang benar? Haider mengangguk sambil berkata, tentu saja, kami telah mengikuti peta yang Anda berikan kepada kami. Wilayah lautan ini disebut kedalaman Paus Setan, dan merupakan wilayah terdalam di dekatnya. Konon kedalaman air di sini mencapai lebih dari 1000 meter. Itulah mengapa jika seorang Spirit Master tipe terbang melihatnya dari atas, dia akan melihat bahwa air di sini memiliki warna paling gelap. Kedalaman Paus Setan, mengapa disebut seperti ini? Tang San bertanya dengan ragu. Haider menjawab, itu karena di bawah hamparan lautan ini hidup seekor ikan paus iblis yang memberi nama tempat ini. Paus iblis ini adalah binatang roh laut berusia ratusan bahkan jutaan tahun. Tidak hanya itu, ia juga relatif kuat dan dikenal sebagai Overlord of the Oceans. Itu adalah eksistensi terkuat di laut. Namun, umumnya ia malas dan hanya bersembunyi di dasar laut. Karena dengan membuka mulutnya ia menelan cukup banyak makhluk laut untuk membuatnya tetap hidup. Karena kamu tahu tentang keberadaan binatang roh ratusan ribu tahun yang kuat ini. Lalu mengapa kamu tidak menjauh? Ternyata Haider sengaja mengarahkan perahu ke zona bahaya. Sebagai bentuk balas dendam kepada Tang San, yang telah membunuh putra dan krunya. Semuanya, bangun cepat keluar sekarang. Setelah dengan cepat kembali ke geladak, Tang San berteriak dengan keras sementara pada saat yang sama.
Ia melepaskan roh dan 8 tombak laba-laba miliknya. 8 tombak laba-laba merah darah. Tenggelam dalam kegeladak kapal untuk siap bereaksi untuk situasi apapun. Ao kecil, berikan sosis jamur terbang untuk semua orang. Ayo pergi. Sambil mengatakan itu, Tang San mengambil alih Xiao Wu. Ketika semua orang melihat 8 tombak Tang San, mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Segera mereka bangun dari keadaan linglung. Tak lama setelah itu muncul binatang roh ikan paus iblis laut, yang mengamuk mengibaskan ekornya, dan menghancurkan semua bagian kapal laut. Slack Seven Devils Plus by Chen Xiang. Semuanya sudah terbang ke udara dengan menggunakan sosis terbang Little Ao. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita nantikan episode berikutnya di Zona Narasi.